Oke, selamat malam. Kembali lagi ke channel Keduk Garage Bali. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang ogoh-ogoh tahun 2025, tahun Saka 1947. Nah, konsep yang saya angkat sekarang ini adalah dengan judul Buto Nawasari. Nah, jadi teman-teman yang kurang jarang mendengar atau sudah tahu tentang Buto Nawasari, jadi Buto Nawasari itu adalah patung-patung yang biasanya ada di depan puro atau di depan Candi Bentar, Merajaan, Puro, atau tempat-tempat suci lainnya di Bali. Nah, sosoknya seperti raksasa yang tidak pakai mahkota, pepayasannya masih sederhana, dan tangannya itu kebanyakan mengangkat seperti ketiaknya kelihatan gitu. Jadi Buto Nawasari itu adalah dia membawa sari, Buto Nawasari. Nah, jadi Buto Nawasari itu bisa dikatakan kalau kita melihat visual dari karya-karya leluhur kita sebelumnya, dia sesosok raksasa yang membawa bunga. Kenapa dia di depan Candi Bentar atau di depan pintu masuk? Nah, saya rasa menurut pemikiran saya patung ini diperuntukkan sebagai simbolis dari penyucian gitu. Penyucian karena dia itu membawa bunga pudak, yang mana kalau biasanya seperti sekarang itu kita mau ke pura-pura itu sebelum masuk pura pasti kita dibersihkan dengan tirta pembersih sama jero manggu. Nah, mungkin simbolis itu dijadikan artwork oleh leluhur kita yang masih terjaga konsepnya sampai sekarang. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya sengaja mengambil karakter-karakter karya leluhur yang memang geraknya paling unik dan sederhana. Kenapa saya pilih paling unik dan sederhana? Karena memang konsep ogoh-ogoh kita sekarang ini menggunakan teknologi hidrolik dan dinamo servo. Istilahnya tidak lagi saya memikirkan harus geraknya seperti apa, tidak harus memikirkan gerak terekstrim atau apa. Saya memikirkan justru gerak yang paling sederhana, tapi dia itu banyak yang tahu tapi tidak banyak yang mengangkat gitu. Nah, saya pilih Togog ini sebagai acuan saya membuat konsep ogoh-ogoh tahun ini. Mungkin perbedaan ogoh-ogoh tahun ini dan tahun sebelumnya, nah sebenarnya masih sama-sama menggunakan PLC, yaitu Programmable Logic Control. Jadi kalau kita ibaratkan dengan komputer, dia itu seperti otaknya atau prosesornya gitu. Nah, kenapa saya menggunakan PLC? Nah, disinilah saya sudah tahu kemarin saya mengevaluasi kejadian-kejadian sebelumnya, di mana dari yang statis mencoba dinamis dengan tombol-tombol per titik hidrolik sebelumnya, dan semuanya itu sangat susah kerjanya di saat diperagakan.
Jadi saya ingin gerakan itu lebih realis. Tahun inilah kita mengupgrade teknologinya menggunakan PLC dan motor servo. Jadi hidrolik masih kita kenakan pada konstruksi kaki karena kita masih juga ingin mendalami karena hidrolik itu masih bisa kita custom secara kita jadikan dia semi elektrik gitu. Jadi dulunya itu memang kerja hidrolik itu ibaratnya seperti shockbreaker, dapat tekanan dia naik dan habis itu turun gitu. Nah sekarang kita custom itu hidroliknya dengan memasangkan switch. Jadi kita itu bisa logikanya berhentinya harusnya di lengan tekannya itu misalnya 30 cm dia baru berhenti. Sekarang itu kita custom dia jadikan switch. Nah switch itu dikontrol oleh PLC nanti. Nah jadi yang harusnya umumnya masih manual itu keluar 30 cm, sekarang saya pasangkan ada 3, ada 4 switch. Jadi 30 cm itu kita bagi 4, kita bagi 3. Nah ketemulah di sana lebih realis, bukan lebih realis, lebih banyak kita bisa menghasilkan sudut-sudut gerak yang memberikan kesan gerakan itu lebih real. Nah, di sini yang sekarang ini lebih banyak menggunakan hidrolik. Jadi setiap engsel dari pinggang ke paha, lutut, telapak kaki, itu semuanya kita pasangkan hidrolik yang sudah di custom. Tadi tahun sebelumnya memang masih paralel, satu tekanan ya udah dia naik gerakan seperti itu aja, statis seperti itu. Setiap kena tekanan gerakannya sama gitu. Sekarang udah bisa banyak gaya, banyak gerak yang dihasilkan oleh gerak karena kita sudah mengcustom agar bisa joins ke PLC. Nah nanti istilahnya kita buat sequence-nya. Jadi beberapa gerakan kita jadikan sebuah data digital. Nanti itu kita anggap sebagai sequence, satu gerakan misalnya dari jongkok berdiri itu satu sequence. Nah dari jongkok berdiri itu mau tangannya naik, mau tangannya ke belakang, mau tangannya ke depan, itu kita anggap satu gerakan, satu acting gitu. Nah itu kita anggap satu sequence. Satu sequence itu, jadi itu caranya menghitung itu dia itu seperti membuat animasi flash atau kalau di foto seperti timelapse ya. Nah di hitungan detik keberapa tonjokan hidrolik ini berada di switch yang mana. Nah jadi dia itu akan terhitung gerakannya dengan kita membuatkan acuan yang namanya sequence itu. Jadi data-data titik-titik sequence itu kita buat dia seperti deretan apa ya, timelapse itu nanti kita render lah istilahnya, render jadilah dia satu sequence. Nah itu membutuhkan lumayan waktu untuk mendapatkan gerakan karena di sana setiap kali render kita coba kalau bagus baru kita simpan gitu. Jadi lebih banyak harus spare waktunya untuk
di proses pembuatan sekuen itu. Kita tahun ini sudah mencoba untuk memberi waktu kerja kita selama 3 bulan. Nah, ini dari sekian tahun inilah Ogoh-ogoh yang paling banyak mengkondisikan waktu. Jadi 3 bulan itu perencanaan, 1 bulan itu pure untuk mencari solusi dan mencari hitungan seberapa dinamo servo yang pantas dan yang pas secara hitungan kita aplikasikan ke Ogoh-ogoh ini gitu kan. Sana mungkin 1 bulan lebih perhitungannya dengan rumus-rumus dari beberapa bantuan dari teman-teman di Jakarta, teman-teman di Bali. Jadi mereka mencoba memberikan solusi yang mesinnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal, yang terjangkau lah. Jadi untuk memutuskan itu prosesnya sangat lama sekali. Saya pun sebenarnya nggak tahu nama rumusnya ya, tapi saya melihat tim lagi menghitung itu. Jadi ada misalnya di gerakan tangan, berapa panjang tangan, berapa berat material, gerakannya radius apa vertikal horizontal, ada muternya gitu. Jadi setiap pergelangan berapa berat dinamo yang akan dipasang, berapa mesin yang akan dipasang itu dihitung. Jadi ada hitungan gravitasinya, ada hitungan berat materialnya, ada hitungan berat yang didapat oleh gerakan gitu. Misalnya posisi tangan seperti ini, logikanya akan lebih cepat capek kita ketimbang posisi tangan ke atas atau ke bawah. Nah itu beda lagi hitungannya. Nah kita cari hitungannya kurang lebih 1 bulan dan akhirnya kita menemukan spek mesin tersebut. Nah, jadi setelah kita menemukan mesin tersebut, bergerilyalah kita. Nah, setelah kita menemukan hitungan tersebut, mulailah kita mencari vendor-vendor yang memiliki alat dengan spek tersebut, dari lowak, glodok, tempat-tempat servis alat-alat CNC, semuanya kita datangkan untuk menanyakan apakah memiliki alat dinamo servo seperti ini, speknya seperti ini. Yang kita pergunakan tuh dinamo servonya yang AC 0,75 kW dan 0,4 untuk satu pergelangan. Satu pergelangan tuh jadi
servonya itu fungsinya untuk muter sini dan satunya lagi untuk muter ke sana. Nah, nanti ada pergerakan yang gini tuh ada hitungannya di square. Nah, di proses pencarian hitungan sudah susah karena kita harus menyesuaikan budget kita dengan alat yang akan dipakai gitu. Jadi mencoba mencari yang bekas, mencoba mencari yang murah, akhirnya itu tidak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia adalah spek-spek yang kecil yang atau yang langsung besar banget, karena alat itu lebih peruntukannya untuk ke pabrik-pabrik CNC gitu. Jarang banget ada yang jual untuk di masyarakat umum. Nah, kita mendapatkan itu di Tangerang, dan setengahnya kita pesan inden di Cina gitu. Nah, situasi sekarang mesin sudah setengah di Bali dan setengahnya masih dalam proses produksi di Guangzhou, Cina. Nah, ini dah karena ini adalah pengalaman pertama kami untuk belanja langsung ke tengah pabrik melalui PT sih. Jadi belanjanya pun agak ribet ya, karena nggak bisa personal gitu, belanja harus melalui PT, ketemu PT. Jadi ada proses minjem bendera dulu, minjem PT teman dulu untuk bisa belanja ke pabrik tersebut. Nah, itu kita lalui dengan banyak sekali pertimbangan waktu dan lain sebagainya, dan ternyata kendala pun masih ada gitu. Kendalanya sekarang adalah kami tidak bisa produksi ogoh-ogoh dengan cepat karena susah, gara-gara kami susah mendapatkan satu alat yang harus diproduksi di Cina tersebut. Nah, di sana ada juga kejadian-kejadian miskomunikasi antara si pembeli dengan si vendor dan si pabrik gitu. Nah, ada situasi yang harusnya kita anggap datang tanggal 19 ternyata selesai baru tanggal 19 yang seperti itu. Jadi, nah ini akan ada situasi besok ini kita harus berangkatkan tim untuk nge-grab barang tersebut di Cina. Mungkin sistemnya COD di bandara Cina, langsung balik lagi ke Indonesia gitu. Nah, kurang lebih situasi yang membuat kegiatan sekarang ini seperti itu. Jadi sedikit menegangkan situasi sekarang ya semoga semuanya bisa terinstall dengan baik.
Sementara seperti itu situasi dari start pembuatan sampai sekarang ini, hari ini, kurang lebih yang saya bisa ceritakan seperti itu. Semoga prosesnya bisa kita kejar dengan waktu yang sangat singkat. Ini waktu yang sangat menegangkan buat kita di tim produksi, dan semoga trialnya tidak terlalu susah. Nanti kita akan update lagi proses-proses kita di channel Keduk Garage episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel Keduk Garage Bali. Terima kasih.